imam-imam kepala dengan tua-tua dan ahli Taurat telah mengadili Yesus dan bermufakat dengan bulat untuk membunuh dia. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seseorang yang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala telah menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudaraku, Markus menjelaskan setelah semalaman imam-imam kepala dengan tua-tua dan ahli Taurat telah mengadili Yesus dan bermufakat dengan bulat untuk membunuh dia. Maka pagi-pagi benar mereka membelenggu Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Alasannya sederhana, bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan oleh pihak Romawi karena Sanhedrin tidak punya kuasa untuk melakukannya. Itulah sebabnya, saudara, mereka menyerahkannya kepada Pilatus. Sebenarnya hal ini tidak biasa karena pihak tua-tua Israel itu tidak mau untuk menyerahkan orang Yahudi sendiri diadili oleh orang Romawi. Jadi dakwaan utama mereka pada Tuhan Yesus adalah dia adalah raja orang Yahudi. Tentu saudara, mereka sengaja membawa masalah ini ke ranah politik supaya penguasa Romawi akan marah dan menghukum mati Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak biasa, karena memang ini adalah plot yang diatur oleh Sanhedrin atau tua-tua orang Yahudi ini untuk membawa Yesus dan dihukum mati. Nah, tentunya saja ketika mereka mengatakan bahwa dia ini adalah raja orang Yahudi, mereka akan berpikir bahwa ini akan merupakan kesempatan bagi orang Yahudi untuk menghukum orang ini. Karena tentu itu berarti uprising. Tidak boleh ada raja lain selain Kaisar, itu jelas. Tapi jelasnya ini merupakan hal yang diperbuat oleh orang-orang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini untuk betul-betul membuat Yesus kelihatan buruk oleh Pilatus. Tapi rupanya Pilatus mengerti waktu dia melihat Yesus, dia tidak melihat bahwa Yesus seperti seorang raja yang perlu ditakuti. Dan bagi Pilatus, Yesus bukan ancaman tentunya. Itulah sebabnya Pilatus mulai menanyakan kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus jawabnya, "Ya, engkau yang mengatakannya." Artinya itu kata sebenarnya bisa bermakna ganda kan. Artinya Yesus bisa saja berkata, dengan berkata demikian dia berkata, "Saya nggak bilang, kamu kok yang bilang." Kira-kira begitu.
Tapi di sisi yang lain dia berkata bahwa ya setuju aja, gak apa-apa. Memang saya raja orang Yahudi. Akan tetapi di sini Pilatus mengetahui bahwa mereka sebenarnya ini sedang membawa orang ini untuk dibunuh saja. Jadi bukan alasan-alasan. Makanya Pilatus kelihatannya ingin juga untuk menolong Yesus dan membebaskannya. Dan berulang-ulang kali dia berupaya untuk melakukannya. Ya, saudaraku, pada hari raya Paskah itu ada sebuah kebiasaan yang dibuat oleh pemerintah Roma untuk membebaskan seorang hukuman menurut permintaan orang banyak. Ada seorang yang bernama Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan juga pembunuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk membawa Pilatus membebaskan Barabas, dan tentu saja Pilatus tahu bahwa imam-imam kepala menyerahkan Tuhan Yesus untuk dihukum mati karena dengki, dan juga Pilatus berusaha mencari jalan untuk membebaskan Tuhan Yesus. Menarik untuk diperhatikan siapa Barabas, karena Barabas adalah pemberontak yang melawan orang Romawi. Jadi bagi Sanhedrin ya itu bagus ya. Dan buat mereka perlu membela orang-orang seperti Barabas ini. Walaupun demikian kita mengetahui bahwa Barabas ini namanya juga adalah Yesus ya. Jadi nama benarnya Barabas itu Yesus Barabas. Karena memang Yesus adalah nama yang common ya, nama yang umum ya. Jadi ya sedikit membingungkan juga karena arti Barabas kan anak bapa. Jadi Yesus anak bapa, kira-kira nama Yesus Barabas ya. Tapi Barabas ini adalah penjahat tentunya. Tapi mereka memilih untuk membebaskan dia. Nah, coba saudara bayangkan, ini hari Paskah. Mereka sedang merayakan sesuatu. Tiba-tiba keluar dari rakyat meminta untuk menyalibkan Yesus. Penyaliban bukan sebuah tontonan yang menyenangkan. Penyaliban itu sebuah kengerian. Penyaliban itu bukan sesuatu yang enak untuk ditonton. Ini bukan hiburan. Tapi mereka meminta itu. Ada hal yang aneh yang mereka minta. Karena memang orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama ini, imam-imam kepala ini, mereka lah yang kemudian meminta supaya Yesus disalibkan. Saudaraku, Pilatus sebenarnya mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi karena dia mau memuaskan hati orang banyak, sehingga dia menyalibkan Tuhan Yesus. Seringkali kita mengorbankan kebenaran karena ingin menyenangkan hati orang lain. Mari kita tarik pelajaran dari kisah ini. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.